Apa warna baju anaknya, sayang? Waduh, aku kan buta warna. Pink. Hah? Suami bajindut, kamu pasti fokus sama janda yang goyang. Jelas-jelas baju anaknya itu warna kuning. Malam ini kamu tidur di luar. Duh, gimana ini? Waktu menjinakkan bom, mataku masih normal. Bomnya sudah saya jinakan, kamu aman. Tapi sejak kepalaku kena pukul istriku, Ngapain pelukan sama janda? aku mendadak buta warna. Astaga, kok Pak Polisi tidur di luar? Sayang dingin. Bajindut, ngapain kalian? Sayang, loh, aku kira kamu istriku. Dasar tukang selingkuh. Sayang, bukain pintunya. Tolong! Ini balasanku buat Pak Polisi. Sial, dia berhasil jinakin bomnya. Tunggu, mending aku bom aja rumah polisi itu. Teroris bajindut. Sayang, kamu gak apa-apa? Cepet, jinakin bomnya. Waduh, yang mana kabel biru? Kok diem aja? Jangan-jangan dia mau aku mati. Coba aku cek pakai ponsel ajaibku. Apa? Aku buta warna. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu buta warna? Maaf sayang, aku gak mau kamu merasa bersalah. Aku buta warna, gara-gara dipukul sama kamu. Apa? Jadi gara-gara aku? Maaf ya sayang. Lama banget sih. Nanti bomnya meledak. Tunggu, jangan saya potong. Aku kesetrum saat ngambil HP di jalan dan berakhir dirampok. Tunggu! Jangan kabur! Jangan-jangan ini HP yang dimaksud gendis. Jadi dia malingnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa emang. Biarin dia kabur. Nggak apa-apa. Kamu udah rekam pas ambil barang ayah kan? Udah. Mbak, tolong saya mbak. Tolong apa, Mbak? Berani banget orang itu menyuri HP-ku. Cuma orang bodoh yang nyuri dari aku. Enggak. Kita cuma mau rekam kamu aja. Kami punya bukti. Kamu ngerampok kami. Dan cara kamu ngelakuinnya. Gak ada wajahku di video itu. Polisi gak akan percaya kalau itu aku. Saya polisinya. Kok aku kesetrum? HP ku yang kamu curi. Itu bisa nyetrum orang juga. Mau rasain disetrum 2 HP? Ampun Pak, saya janji gak bakal nyuri lagi. Kasih ampun anak. Nggak ada ampun. Orang ini ngerokok sambil naik motor. Waduh, rokok sialan. Woi, kalau ngerokok jangan di jalanan. Abunya kena saya nih, tanggung jawab cepat. Nih, masih berani sama saya. Waduh, polisi. Maaf Pak, nggak jadi. Jangan kabur. Karena kamu udah ngebentak polisi. Sini, uang tebusannya. Saya lagi nggak ada uang Pak. Jangan bohong, cepat bayar. Atau saya masukin kamu ke penjara. Niatnya nuntut keadilan, malah apes. Anak pinter. Lain kali, jangan sok keras lagi. Habis deh uangku. Merokok di jalanan bisa dipidanakan. Kalau gini, aku bakal ngancam polisi itu biar kembaliin duitku. Balikin uangku sekarang, atau aku laporin ke polisi. Ya elah, kamu lagi. Emang kamu laporin apa? Bapak udah ngerokok di jalan sesuai Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Bapak bisa dipenjarakan. Kamu pintar juga ya? Kamu lupa, saya itu siapa? Dan karena kamu sudah mencemarkan nama baik, berarti kamu yang dipenjara. Polisi sialan, udah sanaknya ngelanggar aturan. Siapa peduli? Saya ini aparat. Saya bebas lakuin apa aja. Lihat aja, nanti Bapak kena karma. Zaman sekarang masih percaya sama karma. Dasar perokok sialan! Kenapa Bapak tiba-tiba marah sama perokok? Kan Bapak perokok. Tadi mata saya terkena abu rokok di jalan.
Mataku! Sialan! Rasain, itu karena bapak udah sayang sama rakyat kayak saya. Rasain itu, mata buta. Aku suka mencuri perhiasan pasienku yang buta. Awalnya hanya coba-coba, tapi karena dia nggak pernah sadar, aku terus melakukannya setiap dia berkunjung. Setelah itu, aku kasih semua perhiasan itu ke istriku. Sayang, kamu bawa apa hari ini sayang? Kali ini aku dapat kalung, sayang. Wah, cocok di kamu, sayang. Sayang, kamu kenapa? Sayang! Istriku tiba-tiba keracunan, pasti akibat semua perhiasan itu. Pemeriksaan Bujika udah selesai ya? Dokter ngambil perhiasan saya lagi. Kamu tahu, gara-gara kamu, istri saya keracunan. Tentu saja saya tahu. Tapi yang racuni istri dokter itu suami saya. Suami Bujika. Semua perhiasan itu dikasih suamiku. Tapi aku ngerasa ada yang gak beres. Karena leherku berasa gatal dan panas. Aku mau telepon polisi, tapi nggak bisa karena diawasi suamiku. Kamu ngapain sayang? Oh, nggak apa-apa sayang. Di sini satu-satunya tempat aku bisa bebas. Dan saya sengaja biarin dokter curi perhiasan saya, dengan harapan bisa sadar soal racunnya. Tenang aja, saya nggak bakal lapor polisi. Tapi dokter harus bantu saya balas dendam ke suami saya. Deal. Ini dok, suami saya yang pernah saya ceritain. Silakan rebahan dulu di kasur, Pak. Kok saya dibius dok? Biar cepat pemeriksaannya, Pak. Sayang, dokter, kalian di mana? Kok semuanya gelap? Sayang, kamu di mana? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Makasih ya dokter, udah bantuin saya. Buat istri bapak, ini nggak ada racunnya kok, aman. Semoga bapak nggak nyuri perhiasan pasien lagi ya. Nggak akan kok, Bujika. Saya udah kapok. Saya nggak mau istri saya yang nanggung semuanya. Ajar aku berzina. Buset, baru bang, aku zina mata. Kamu gila? Masa minta diajarin berzina? Kamu kan preman, pasti sering dong. Waduh, aku juga masih berjaka. Aku bayar deh, tolong bantuin aku ya. Soalnya, aku baru diputusin karena cupu saat berzina. Bisa-bisanya kamu gigit lidahku saat ciuman. Belajar lagi sana, dasar cupu. Jadi aku harus bagaimana? Aku nggak tahu cara berzina gimana. Tapi uangnya udah aku terima. Tunggu, kalau di film-film biasanya. Kok tiba-tiba aku dipeluk? Ini langkah pertama, ikutin aja. Astaga, canggung banget. Kok dia ikutan jongkok? Aku duluan deh yang buka. Hah? Kenapa kamu terus ikutin aku? Lah, tadi kamu nyuruh aku buat ikutin kamu. Udah aja, yuk sholat dulu. Sholat? Duh, bukannya berzina, malah aku ajak sholat. Cuman dulu kali ya. Mbak Jindut, kok lidahku digigit? Astaga, maaf, aku nggak sengaja. Soalnya kaget. Ternyata lebih enak sama janda, lebih berpengalaman. Loh, Sakti, sekarang jadi preman. Apain di hotel? Waduh, dia kan yang suka bully aku. Dasar cowok cupu. Itu makanya aku jadi preman, biar kelihatan sangar. Dia lagi ngajarin aku berzina. Mau apa kamu? Loh, mantanku? Ngapain kamu minta diajarin berzina sama dia? Aku yakin dia masih berjaka. Ngaku deh, atau mau saya pukul? Maaf, aku sebenarnya masih berjaka. Apa? Kamu preman gadungan? Tapi gak apa-apa deh. Tadi setelah sholat, aku jadi mikir, buat apa berbuat zina? Zina kan dosa. Yuk kita pergi dari sini. Anak kita harus divaksin. Enggak, buat apa divaksin? Enggak guna. Nanti kena virus corona. Virus corona itu enggak ada. Ih. Ayah dan ibuku selalu berdebat. 2 warga Indonesia yang positif. Semuanya berawal dari berita COVID-19 yang muncul di Indonesia. Ya Allah mas, virus corona udah nyampe Indonesia. Serem banget deh.
Halah, virus corona itu gak nyata. Kamu ngeremehin banget sih, Mas. Nanti kena baru tahu rasa. Nggak bakal. Akal-akalan pemerintahan aja itu. Bahkan saat aku lagi makan mereka selalu berdebat terus. Pakai maskernya. Awas kalau sampai nggak dipakai. Ngapain sih pakai masker? Nanti kena virus corona, Mas. Takut sama virus corona. Takut itu sama Allah. Ngeyel banget sih. Lihat aja, nanti pasti terbukti kalau corona itu ada. Buktiin aja kalau bisa. Itu kan Ibu Nami tetangga sebelah. Ibu ini demam, sesak nafas. Jangan-jangan ibu ini kena virus corona. Kita bawa aja, Dok. Virus corona. Aku harus kasih tahu suamiku. Lihat, Bu Nami tetangga kita udah kena corona. Halah, itu paling penyakit biasa. Kamu nih bebel banget ya. Ayo Kemal, kita di kamar aja, jangan keluar. Kurang ajar. Aku harus buktiin kalau virus corona itu palsu. Kemal, ikut aja. Kalian ngapain kesini? Bu Nami, tolong batuk di depan wajah anak saya. Biar kamu sadar kalau virus corona itu nggak ada. Tapi Pak, saya kena TBC bukan virus corona. Hah? TBC? Duh, niat ngebuktiin virus corona, anakku malah kena TBC. Aku jadi penebak skor pertandingan bola. Ayo nak, prediksi skor Arab lawan Indonesia. Mantap, Indonesia menang. Ayah, aku pengen ikut nonton bola. Jangan ya, kamu sama Cika main di luar aja sana. Tapi aku pengen sama ayah. Aku juga tahu bola. Cika, kamu ajak Nami main di luar ya. Bapak sama Om Kemal mau judi bola. Mau nonton bola maksudnya. Ayahku lebih pilih ngabisin waktu nonton bola daripada sama aku. Ayah aku aneh kalau nonton bola. Dia lupa segalanya. Mereka berdua bukan cuma nonton bola, tapi cari duit juga. Hah? Cari duit? Maksudnya? Bapakku sama Om Kemal itu judi bola. Hah? Nggak mungkin ah. Ayahku kan baik. Kalau nggak percaya tanya aja ke ayahmu. Ayah, emang benar ayah sama Om Bimo nonton bola sambil judi? Ayah sama Om Bimo itu fokus nonton bola, nggak judi. Menurut kamu kali ini siapa yang menang? Ini kan U23. Indonesia bakal menang. Tapi lewat adu penalti. Mal, anakmu tahu istilah penalti? Tahu dong, anak siapa dulu bos? Kalau gitu, kita pasang Indonesia bos. Akhirnya, aku bisa menghabiskan waktu sama ayah, walaupun sambil main judi bola. Indonesia bisa nahan seri. Nggak mungkin lah, Argentina pasti jelas menang. Udah. Kalian ngapain main judi tebak skor? Iya, aku ikutin Nami. Karena kata Nami, cara ini bisa bikin deket sama bapak. Iya, soalnya aku ngerasain sendiri. Semenjak aku nemenin ayah nonton bola, aku jadi nggak ngerasa kesepian. Ini salah ayah. Maafin bapak ya, Cika. Mulai sekarang, ayah sama Om Bimo berjanji nggak akan nonton bola lagi sambil berjudi. Janji? Janji, ayah dan Om Bimo bakal lebih menghabiskan waktu bareng anak kita tercinta. Akhirnya, ayah dan Om Bimo bisa berhenti judi bola demi kita dan anak-anaknya. Di desa ini, suami istri berbagi tubuh. Aduh! Sekarang waktunya bertukar tubuh dengan suamiku. Makanan udah siap. Catatan juga udah siap. Mas, kan aku nggak bisa bawa motor. Sebelum waktunya bertukar, udah di rumah ya? Oh iya, kita kan bertukar tubuh pas di tengah jalan. Sayang, aku udah bertukar tubuh nih. Kamu langsung ke rumahku ya. Amangan kamu sayang. Yuk, langsung ke kamar. Sebentar lagi, aku akan bertukar tubuh sama istriku. Besok telepon lagi ya kalau udah bertukar tubuh. Pasti sayang. Celana
Anak dalam siapa nih? Jangan-jangan suamiku selingkuh. Sayang, mau sampai kapan sih kita kayak gini terus? Mau gimana lagi? Kamu tahu sendiri kan aturan kamu ini. Ketika seseorang menjadi suami istri, mereka wajib berbagi tubuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasangan tetap setia satu sama lain. Kalau aku minta cerai atau rusak boneka ini, aku bakal menghilang selamanya. Kabar dari desa ini pun percuma. Kamu juga bakal hilang kan? Aku bakal cari cara lain. Sekarang, kamu pulang sebelum aku bertukar. Aku gak nyangka Sakti beneran selingkuh. Awas aja, aku bakal balas kamu. Kok aku keikat gini? Sayang, kok kamu keinget gitu? Loh, kok kamu kesini? Kan aku belum kabarin. Aku yang ngabarin Clara buat kesini, biar kalian bisa mati bareng. Apa? Gak lama lagi, gas dapur akan meledak. Lepasin gak? Jangan tinggalin aku. Selamat tinggal Sakti.